Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ngebahas drama-drama mahasiswa semester akhir di mana mereka mau menghadapi skripsi. Aku ini mau curhat dan juga sharing ke kalian. Barangkali mungkin kalian ini di tahapan mau skripsian ataupun belum. Jadi kayak ada gambaran gitu loh guys. Kayak apa aja sih biasanya yang muncul dramanya gitu. Karena ngerjain skripsi itu bener-bener kayak oh my god, it's stressful banget, dan juga nggak semua orang itu juga kadang jalannya mulus-mulus aja gitu loh ngerjain skripsi. Nah, di sini aku mau cerita, barangkali cerita ini bisa apa ya, memberikan referensi ataupun memberikan informasi ke kalian agar nanti kalian bisa lebih siap untuk ngerjain skripsi. So, langsung aja kita cerita, tapi sebelum itu teman-teman bantu aku untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung kita mulai ke cerita-cerita tentang drama skripsi. Nah guys, kalau ngomongin skripsi, sebetulnya aku juga agak gimana gitu ya gitu. Karena aku juga inget banget pada saat aku dulu skripsian, itu bisa dibilang kayak nggak mulus-mulus banget gitu loh guys. Kayak aku ngerasa banyak banget masalah-masalah muncul gitu. Dan namanya semester akhir, kita kan juga dikejar deadline ya. Jangan sampai kita tuh lebih dari 8 semester. Pada saat itu aku juga menyandang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa gitu loh guys. Aku dapat bidik misi, so itu limitnya adalah sampai 8 semester. Jadi kalau aku sampai lebih dari 8 semester, maka ya beasiswanya dicabut dan aku harus bayar UKT untuk semester depan. Itu ngebuat aku kayak ke pressure banget dan pengen cepet-cepet selesai. Tapi namanya skripsi ya, itu pasti namanya ada aja gitu loh halangannya, ada aja dramanya gitu loh. Dan di sini aku mau cerita ke kalian, kayak cerita santai aja. Barangkali masalah-masalah yang aku hadapi dulu itu bisa apa ya, bisa memberikan gambaran ke kalian gitu loh guys, agar kalian itu juga lebih siap dan juga lebih apa ya, lebih prepare gitu untuk menghadapi semua drama-drama yang mungkin kalian hadapi untuk mahasiswa yang skripsian. Buat teman-teman yang mungkin belum skripsian, masih di semester awal, menurut aku ini juga bagus banget buat kalian untuk tahu kayak masalahnya apa aja sih gitu, biar nanti kalian juga bisa antisipasi agar tidak mendapatkan masalah-masalah yang menghambat skripsi kalian. So, ini masalah yang menurut aku simple, tapi menurut aku juga sangat-sangat berimpact ya ke proses ataupun ke progres skripsi. Dimana pada saat kita semester akhir, namanya skripsi kan itu tugas individu ya, dimana tiap orang itu harus ngerjain sendiri-sendiri gitu loh, dan topiknya pun harus beda. So, aku harap teman-teman juga mendapatkan circle yang tepat ataupun kelompok belajar yang tepat, karena itu sangat berpengaruh. Aku inget banget dulu pada saat aku skripsian, alhamdulillah aku tuh ada di lingkungan yang orang-orangnya itu ambis gitu loh guys. Jadi ketika temenku udah progres ini, aku tuh jadi kayak bersemangat untuk apa ya, menyamai posisi tersebut gitu loh. Jadi aku juga rajin untuk ngerjain skripsi. Jangan sampai teman-teman itu kayak malah dapet temen yang bisa dibilang kayak males-malesan ataupun kayak nggak naruh target. Jadi mereka kayak tipe-tipe orang yang chill dan apa ya, ya kayak ya udahlah nanti aja gitu. Menurut aku itu salah banget. Kalau teman-teman kalian itu nggak ambis atau teman-teman kalian itu terlalu santai, jatuhnya nanti kalian itu kayak apa ya, ngentengin atau meremehkan. So, menurut aku itu bahaya banget. Jadi buat teman-teman yang emang sekarang di lingkungan yang bisa dibilang kayak terlalu santai, hati-hati ya gitu. Coba mulai apa ya, coba mulai memilih teman yang bisa diajak ngerjain skripsi bareng, atau kalian juga punya prinsip, bolehlah kumpul-kumpul sama orang-orang yang chill, kumpul-kumpul sama orang yang suka nongki, itu nggak masalah, cuman kalian juga harus naruh target dan juga harus memanage waktu yang baik, jangan sampai terlena, karena banyak banget teman-teman aku itu kayak satu kelompok gitu ya, tiba-tiba kayak lulusnya telat, kayak tiba-tiba skripsinya telat kayak gitu, karena aku ngerasa mereka tuh kayak terlalu nyantai gitu loh, dan itu jangan sampai jadi apa ya, jangan jadi patokan gitu. Ketika teman kalian telat kayak mikirnya ya udahlah telat aja, toh dia juga belum gitu. Nah, jangan sampai seperti itu guys, karena namanya waktu tuh kadang kita nggak kerasa. Semester akhir tuh aku ngerasainnya itu cepet banget ya, kayak tiba-tiba semester ini tiba-tiba udah mau akhir bulan gitu. Jadi bisa dibilang harus bener-bener memanage waktu yang baik dan pilih temen yang bener-bener bisa ngajakin kalian untuk berproses bareng. Jangan sampai tambah malas-malesan. Masalah yang kedua, menurut aku ini juga berlaku banget ke aku dulu, dimana ketika ngerjain skripsi, aku tuh kayak bingung mulai dari mana. Kayak nulis skripsi tuh kayak gimana sih gitu, kayak bab 1 itu isinya apa gitu loh, kemudian penulisannya seperti apa, aku tuh kayak
kurang persiapan pada saat itu. Jadi jangan sampai teman-teman juga merasakan hal yang aku rasakan ya. Jadi coba lebih prepare lagi, coba lebih banyak belajar lagi, karena menurut aku kerjain skripsi itu juga susah gitu loh. Jadi harus bener-bener dipelajari dari awal. Buat teman-teman yang sekarang di semester awal ataupun belum di semester akhir ya, itu menurut aku adalah waktu yang tepat untuk kalian belajar dan mengerti gitu loh, menulis skripsi itu kayak gimana. Coba kalian ke perpustakaan ataupun ruang baca, coba kalian itu ngebaca skripsi kakak kelas kalian, coba download skripsi di internet, kemudian baca-baca gitu loh, agar kalian itu ada gambaran. Jangan sampai nulis skripsi itu masih bingung. Aku banyak banget teman dan termasuk aku kayak istilahnya mulai paragraf aja, nulis paragraf tuh kayak ini dimulainya kayak gimana ya gitu, nulis kalimat awalnya kayak gimana ya, nulis kutipan kayak gimana ya gitu. Jadi secara teknik itu menurut aku kalau kita pelajari pada saat waktu skripsi itu akan makan waktu gitu loh, karena kita juga harus ngerjain skripsi dan harus belajar nulis skripsi. Nah itu menurut aku wasting time banget. Jadi dari sekarang bener-bener kalian invest waktu kalian itu buat belajar nulis skripsi, kepoin gitu loh, tanya-tanya ke kakak tingkat ataupun kalian belajar juga secara otodidak gitu, biar kalian ada gambaran nulis skripsi guys gitu. Karena nulis skripsi itu beda banget sama nulis-nulis caption di Instagram ya gitu, kayak kamu harus tahu marginnya berapa gitu loh. Kadang tiap univ juga beda, punya aturan gitu, kayak covernya itu presisinya harus gimana gitu loh. Itu menurut aku juga PR banget kalau teman-teman nggak prepare. So saran dari aku, belajar nulis skripsi guys, literally baca skripsi, agar teman-teman di sini ada gambaran. Jangan sampai tiba-tiba di semester akhir mau skripsian bingung nulis kayak gimana, terus kalian kayak mulai dari awal. Menurut aku itu kayak PR banget dan gak efisien. Yang ketiga, ini adalah masalah besar sebetulnya yang aku hadapi ketika aku skripsian, dimana aku itu ada masalah dengan dosen. Simply, aku bisa bilang teman-teman selama kuliah di sini, apalagi sama dosen senior ya semua dosen lah, jangan sampai kalian itu memberikan kesan yang buruk ataupun punya masalah dengan dosen. Itu impact-nya akan ada ketika kalian skripsi. Bisa jadi skripsi kalian itu dipersulit atau nanti dibuat drama kayak gitu, yang dimana skripsi kalian itu bakalan terhambat dan juga kalian gak akan selesai. Ini aku rasakan. Ini aku rasakan banget ketika aku bermasalah dengan salah satu dosen gitu di univku, dimana aku pada saat sempro itu aku dibilang skripsi aku tuh jelek banget lah, harus ngulang lah, harus inilah, dikata-katain gitu, dan aku ngerasa kayak what's wrong gitu loh, kayak ada yang salah gitu. Kemudian ketika aku cross check, ketika aku cari-cari tahu, emang sebetulnya aku meninggalkan bekas yang bisa dibilang kayak salah paham gitu sama dosen tersebut, dan itu mengakibatkan aku terhambat, dimana target aku 3,5 tahun jadi harus molor 4 tahun. Actually nggak masalah sih, karena nggak telat-telat juga gitu loh, cuman ya namanya kita didramain sama dosen kan juga pasti capek banget ya. So saran aku adalah gimana caranya kalian harus kenal sama dosen kalian. Kenal yang aku maksud di sini adalah mengenali karakter dosen. Aku tuh dulu juga kepo banget gimana caranya bisa tahu karakter dosen sebelum beliau itu bimbingan ataupun beliau itu ngasih pelajaran ke aku. Dengan cara kalian tuh coba cari track record ataupun cerita-cerita masa lalu dengan kakak tingkat. Biasanya tuh aku kayak kayak tanya-tanya kakak tingkat gitu loh, kayak Mbak, Mas, dosen ini tuh karakternya gimana sih gitu, pernah ada masalah nggak, atau kayak ada nggak sih kayak mahasiswa bermasalah sama dosen ini gitu. Jadi aku tuh kayak menggali cerita, menggali informasi agar aku tuh agar aku tuh kayak tahu karakter dosen ini tuh kayak gimana, ibarat kayak cara menilainya seperti apa, kemudian bimbingannya seperti apa gitu loh. Jadi kalau aku nanti ada masalah ataupun mau ngapain gitu ya, aku jadi kayak tahu batasan gitu loh guys, paham nggak sih? So cari gitu loh track recordnya dosen, cari informasi yang bisa digali agar teman-teman di sini tuh punya gambaran seperti apa dosen yang akan jadi pembimbing kalian atau nanti ngajar kalian. Itu penting banget sih, karena itu juga berpengaruh ke proses penilaian. Jadi ya karena aku bisa bilang kayak tiap dosen itu punya standar yang beda gitu loh, itu loh guys. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak menyamakan semua dosen, karena tiap dosen itu juga punya kriteria penilaian yang beda. Misal nih kalian sama dosen A, ini tuh dosen yang chill, kamu bisa kayak anggap dia tuh sahabat atau bisa curhat seenaknya gitu kan. Tapi sebetulnya hal demikian itu juga kadang nggak berlaku ke semua dosen gitu loh. Ada dosen yang tidak suka dengan hal seperti ini. Jadi kenali dosen kalian,
kenali cara penilaian kalian, jangan sampai ada masalah. Even kalau ada masalah, selesaikan sebelum skripsian, karena itu akan berpengaruh banget. Banyak banget teman-teman aku juga ngedrama gitu sama dosen yang dimana akan mengakibatkan mereka molor saat skripsi, atau mungkin mereka dapat cobaan pada saat sidang skripsi ataupun sempro. So be careful, attitude-nya dijaga dan jangan sampai membekas hal buruk kepada dosen. Masalah yang lain adalah mahasiswa yang mungkin takut sama bimbingan. Gini guys, aku juga kadang itu takut sama bimbingan ya, karena mungkin aku ngerasa nggak siap, atau mungkin aku kayak takut ditanya-tanyain, aku takut nanti nggak bisa jawab gitu loh, aku terlalu insecure. Padahal sebetulnya takut bimbingan ini adalah masalah yang menurut aku harus dihindari gitu loh guys. Jangan sampai kalian itu takut sama bimbingan. Kenapa? Karena menurut aku tiap bimbingan itu adalah momen dimana kamu tuh bisa improve, kalian bisa menyelesaikan masalah dan juga bisa sharing. Jadi jangan sampai kalian itu skip bimbingan ya, apalagi dosen yang udah meluangkan waktu, yang udah menjadwalkan gitu, kemudian kalian tiba-tiba kayak ngerasa takut aja nggak mau bimbingan, kemudian kalian skip. Nah ini impactnya adalah ada dua guys. Pertama, mungkin kalian akan telat skripsiannya. Yang kedua, ketika kamu mau bimbingan lagi, beliau, dosen itu akan menganggap kamu tuh kayak main-main gitu loh, kayak kurang serius. Jadi kayak kurang enak nanti proses bimbingannya. Jadi menurut aku, siap nggak siap, ataupun kalian ada masalah, better untuk datang ke proses bimbingan. Jadi jangan dianggap bimbingan itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu loh, dan emang harus siap. Jadi mau nggak mau kalian harus ikutan bimbingan. Kalau emang kalian ada masalah, kalian ada proses yang mungkin terhambat, coba kalian diskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Karena menurut aku itu adalah momen yang tepat gitu loh. Coba ceritakan masalah kamu gitu loh, biar nanti kamu juga dikasih arahan ataupun bantuan biar skripsi kamu tuh cepat selesai. Jadi jangan sampai kalian itu takut ataupun kena omongan bahwasanya nanti bimbingan bakal digini gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu loh, maksudnya coba dihadapin dulu. Karena semakin kalian takut, semakin kalian akan menghindari bimbingan, maka skripsi kalian juga nggak akan selesai ya. So just chill gitu loh. Bimbingan skripsi itu menurut aku penting banget. Jadi sebelum kamu bimbingan, coba persiapkan semuanya, coba tanya-tanya teman-teman kamu dulu apa aja yang dipersiapkan, dan juga persiapin juga skripsi kamu, meskipun nanti dicoret-coret, nggak masalah gitu loh. Nah, kayak everything itu nggak ada yang perfect, jadi nggak masalah. Dengan adanya kamu dicoret, adanya kamu dikoreksi, sebetulnya itu juga akan menguntungkan kamu pada saat sidang. Bisa jadi kayak itu mengurangi kesalahan kamu. So, semangat untuk bimbingan skripsi. Nah guys, masalah terakhir ini adalah masalah yang sebetulnya dirasakan oleh mahasiswa yang benar-benar desperate, benar-benar gak siap sama skripsi. Kemudian dia akan ngerasa kayak, waduh kok aku gak bisa ngerjain ya. Kemudian dia akan memilih untuk joki skripsi. Nah joki skripsi ini menurut aku adalah sesuatu yang salah. Jangan sampai teman-teman ngelakuin, karena dulu aku juga sempat ditawarin job itu untuk ngejoki, dan aku kayak sempat tergiur juga karena harganya mahal, tapi tanggung jawabnya tuh besar banget. Untuk skripsian, menurut aku itu kayak better untuk dikerjain sendiri. Bisa nggak bisa, itu coba kerjain sendiri. Kalau nggak tahu, tanya temen. Kalau ngejoki, kalau kalian ada duit sebetulnya nggak masalah ya, itu resiko kalian gitu. Kalau ada duit kalian boleh lah kalian ngejoki itu terserah gitu. Cuman resikonya adalah ngejoki itu berarti kalian itu nggak ngerjain skripsi kalian. It means akan ada proses di mana kamu nggak akan paham dengan apa yang kamu tulis. Itu bahaya banget. Karena pada saat bimbingan ataupun pada saat sidang misal, itu kalian akan ditanya benar-benar cara penulisan, akan ditanya penggunaan terms, akan ditanya ini itu gitu loh. Jadi ibarat kamu ngejoki, kamu nggak tahu ini apa yang kamu tulis, tapi kamu tiba-tiba presentasi, kan juga akan kacau ya. Itu akan menandakan kalau kamu itu dirasa ini kerjaan orang gitu loh, bukan kerjaan kamu. So it's very dangerous. Aku sarankan kalau emang kamu nggak bisa, ya belajar dan tanya temen ya. Jangan sampai joki. Jangan tergiur dengan harga murah, jangan tergiur dengan instan, tapi coba enjoy prosesnya. Karena kalau kalian sampai joki guys, ketahuan, aduh itu bahaya banget. Nggak cuman dijudge, tapi kalian juga bakalan mungkin diincar gitu loh sama dosen, kayak bakalan dipersusah juga. So kerjain aja gitu loh. Karena menurut aku skripsi itu nggak perlu bagus ya. Skripsi itu yang penting selesai. Jadi menurut aku skripsi itu yang penting selesai, malah masalah itu bagus apa enggak itu nanti relatif gitu loh, kayak tergantung dosen aja menilainya seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai ke distract kayak teman-teman aku kok udah selesai semua, udah sampai tahapan ini, kemudian kalian ngerasa kayak ketinggalan jauh dan kamu memilih untuk joki. Nah ini menurut aku salah ya, jadi jangan sampai dilakukan, jangan sampai dipilih. Meskipun ada duit, coba duitnya dialokasikan ke hal lain, kayak mungkin healing, kayak mungkin beli apa gitu loh. Jangan sampai ngerjain skripsi itu
kayak apa ya, kayak bukan kerjaanmu sendiri gitu. Takutnya nanti berimbas ke nilai dan juga reputasi kamu. Nah, yang terakhir sebetulnya ini adalah drama yang lucu tapi juga ngeri sih gitu. Dimana ketika kita tuh sudah ngerjain skripsi ya, kita udah mood banget ngerjainnya itu berlembar-lembar sampai lupa waktu. Itu juga menurut aku bukan habit yang bagus ya gitu. Karena aku ada temen dimana mereka itu kayak terlalu fokus ke skripsi, akhirnya kayak kena tipes, kena sakit gitu loh. Jadi akhirnya nggak bisa bimbingan, mereka harus istirahat untuk break gitu loh. Jadi ngerjain skripsi itu juga jangan sampai kejar tayang ya, dimana ngebut banget tiba-tiba sampai kalian itu skip makan, skip ini, skip itu gitu loh. Jadi efeknya adalah ke mental dan juga ke stres. Ini terlihat simple ya, tapi emang namanya pressure ketika kalian ngerjain skripsi itu besar banget. Di semester akhir itu juga banyak banget cobaannya. Mungkin juga dorongan orang tua untuk cepet-cepet lulus, atau mungkin dikejar-kejar dosen gitu loh. Tapi menurut aku prioritas kamu masalah kesehatan juga harus diperhitungkan gitu loh. Jangan sampai kalian terlalu fokus ke skripsi sampai akhirnya malah kesehatannya yang terganggu. Ini bener-bener drama yang sempat aku rasain juga, tapi nggak sampai parah, dimana aku ngerasa kayak stres campur skripsi yang nggak selesai, akhirnya kayak nggak mood makan, dan sempet kayak itu parah banget, dan itu bisa ngebuat aku nggak mood ngerjain skripsi sama sekali. Jadi better teman-teman juga harus memanage waktu dengan baik, kayak kapan skripsian, kapan healing, kapan kalian makan gitu loh. Jadi bener-bener diatur lah sedemikian rupa gitu. Nongki juga nggak masalah, pokoknya nggak berlebihan, nggak sampai skip skripsian juga. Kalau aku dulu tuh kayak nargetin pokoknya sehari tuh kayak 2 lembar gitu loh, dikit-dikit aja, sehari 2 lembar, ngetik 2 lembar. 2 lembar itu kan dikit ya, tapi kalau kita mulai ngetik itu sebetulnya kayak aduh kok udah mulai banyak ya, dan itu susah banget. Apalagi kalau bener-bener stres, dipaksa selembar aja kadang itu susah banget. Jadi coba targetin aja gimana caranya kalian itu bisa memanage waktu dengan baik, jangan sampai skip prioritas yang lain, apalagi kayak makan, sholat, ataupun membantu orang tua kayak gitu-gitu. Pokoknya jangan sampai seperti itu. Nah guys, udah selesai. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Pesan aku adalah buat teman-teman yang baru mulai skripsi ataupun masih jauh nih, gitu kan, masih semester-semester awal. Semoga teman-teman juga makin siap, semoga bisa dipersiapkan dengan baik ketika skripsian, jangan sampai ada drama-drama lain. Coba sekarang mulai belajar, coba kepoin nulis skripsi kayak gimana. Dan juga buat teman-teman yang masih bingung, masih penasaran, ataupun mau cerita-cerita juga boleh, mau curhat juga boleh, komen aja di bawah, biar kita bisa saling diskusi dan juga belajar bareng. That's all my video guys, and have a nice day everyone.